Aman Bu? Ya. Langsung dimulai saja Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmadiyah Azharini. Bisa dipanggil Nia. Saya dari Departemen Aktuaria IPS. Ya, di sini saya akan memaparkan mikrotikik saya untuk materi perkuliahan yang salah satu menjadi favorit saya karena kebetulan ini mata kuliah saya aku yaitu program komputer. Nah, program komputer di Departemen Aktuaria yang membedakan dari departemen lainnya ini berfokus pada Microsoft Excel. Namun Microsoft Excel-nya ini lebih spesifik lagi. Kita akan berfokus pada makro dan VBA Excel. Nah, oke, langsung saja. Nah, sebelum kita beranjak ke materinya, ini saya jelaskan terlebih dahulu dari di Departemen Aktuaria itu pada dasarnya ada 9 CPL. Dalam hal ini untuk mata kuliah program komputer itu terdiri atas CPL 3, 5, 6, dan 9. Next. Nah, dari CPL itu tadi kemudian di breakdown lebih lanjut menjadi beberapa CPMK dan sub CPMK. Pada dasarnya itu ada 7, namun yang saya tampilkan di sini ada 3. Dalam hal ini berfokus pada pembuatan program sederhana dengan makro Excel, kemudian membuat dan menjalankan makro dalam VBA atau Visual Basic Editor, dan juga membuat program yang memerlukan persyaratan menggunakan makro Excel. Nah, apabila kita mengacu pada taksonomi Bloom, pemrograman komputer ini untuk kognitif domainnya berfokus pada creation, psikomotor domainnya berfokus pada manipulation, dan juga affective domain yang berfokus pada organization. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi, makro dan VBA Excel apa sih itu gitu ya? Nah, makro kalau secara definisinya dulu itu adalah fitur di Microsoft Excel yang merekam serangkaian perintah dan dapat dijalankan kembali untuk mengotomatisasi tugas. Jadi fokusnya ini otomatisasi gitu ya. Terus ada juga VBA atau Visual Basic for Application, bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis perintah makro yang lebih kompleks dan fleksibel. Jadi gini, kalau biasanya kita kan kalau menggunakan Excel input data manual, analisis gitu ya. Nah, di makro ini kita bisa ibaratnya coding di Excel, mengotomatis Excel-nya itu. Nah, kalau biar lebih mudahnya analoginya makro ini kayak buku menu di restoran, menu gitu ya. Nah, sedangkan VBA itu cooking-nya. Jadi kalau misalnya di buku menu, misalnya kita ingin masak tawon, itu kan sudah ada panduannya untuk membuat tawon. Sedangkan VBA ini pelakunya. Nah, bahasa pengetahuan ini seperti itu. Nah, contoh-contoh penerapannya ini salah satunya saya tampilkan di Departemen Aktuaria. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa
sudah ada di sebelah kanan. Nah, ini ada yang developer. Nanti tinggal klik OK. Nanti setelah itu muncul seperti tampilan yang di atas ini. Nanti kalau kita klik itu muncul tampilan seperti ini. Nah, terus gimana nih cara penerapannya? Kita kembali lagi ke slide. Oke, sebentar. Nah, kita akan mencoba salah satu yang paling sederhana dari makro Excel. Kita nggak perlu yang coding yang rumit-rumit dulu yang pertama. Jadi kita akan coba record makro. Sesuai namanya ya record, berarti kan direkam. Maksudnya apa? Berarti si Excel-nya ini ngerekam terlebih dahulu segala aktivitas kita. Kita ngedit apa gitu. Jadi kita effortnya cuma di awal, nanti selanjutnya kita tinggal klik satu tombol aja langsung Excel itu mengerjakannya secara otomatis gitu. Ya, ini ya, jadi yang di bagian developer nanti bisa diklik record makronya. Ini ya. Mungkin saya bisa tampilkan kembali ini untuk contoh case-nya. Nah, ini ya, ini bisa dilihat di tampilannya. Misalnya Bapak Ibu punya dataset ini ya, entah apapun terserah. Ini ada di bagian ini ya, rapikan awal. Ini ada dataset di mana leadernya itu terdiri atas nama pemegang polis, tanggal klaim, jumlah klaim, dan status. Kalau misalnya diperhatikan ini kan formatnya kacau banget ini kan ya. Namanya ini ada yang caps lock-nya gede semua, ada caps lock semua, ada yang berkecil semua. Terus tanggal klaimnya ada yang formatnya terus dari Januari, ada yang merah, ada yang 2023 dan seterusnya seperti ini kan. Kacau banget kan. Nah, kita pinginnya gimana caranya kita rapikan formatnya. Jadi kita cukup effort di awal. Tapi nanti selanjutnya kalau misalnya kita dapat nih kasus yang sama, datanya berantakan, kita nggak perlu ngedit lagi, cukup manggil aja hasil record kita yang sebelumnya. Kayak gitu. Contoh ya, misal kayak gini. Pertama kita klik ini ya di bagian developer, diklik record makro. Nah, ini kan ada tulisan makro nih. Misal kita kasih nama, ini kayak nyimpen nama recordnya apa? Misal namanya apa ya? Rapiin gitu ya. Rapiin gitu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini kan ada menjadi tombol stop recording. Jadi artinya ini sedang proses di record sama Excel-nya. Nah, karena lagi di record ya udah kita rapikan aja nih. Misalnya kita nih rapikan apa sih? Pertama wrap text-nya. Terus ini kita rapikan ini ya. Terus ini kita hilangkan yang kuning-kuning, no fill. Terus misalnya kalau yang kita luruskan kayak gini ya. Terus habis itu ada yang merah kita ditambah semua tulisannya. Terus yang bold ini kita hilangkan boldnya. Oke. Terus misalnya yang ini, misal yang jumlah klaimnya kita samakan nih formatnya IDF semua gitu ya. Klik more number format. Misalnya currency-nya klik PDF misalnya gitu aja ya. Nah ini terus habis itu tanggalnya misalnya kita samaratakan semua, number formatnya, date-nya misalnya kita samakan lengkap ini ya. Nah, jadi lengkap semua formatnya. Terus yang ini, nah ini kan kita nggak mungkin edit satu-satu ya, effort ya. Jadi kita bisa bikin kolom baru, insert gitu ya. Oke, kita bisa pakai rumus Excel proper aja, nggak apa-apa. Jadi proper sama dengan proper, masukkan ini. Nah, otomatis Agus Suryo A-nya besar, X-nya besar, tinggal di drag aja. Nah, otomatis. Terus yang ini yang A-nya kita hide. Kenapa kok nggak di delete? Soalnya kalau di delete nanti ininya hilang. Soalnya kan yang baru sebelumnya kan. Terus kalau misalnya yang status ini kita inginnya semuanya uppercase misalnya. After berarti after ini
bisa ini ya Bapak Ibu diklik joinmyquiz.com gitu ya. joinmyquiz.com. Oke. Ya. Kodenya 860179. Ya. Apa bisa join? Oke. Nah, oke. Ya. Ya, silakan. Langsung aja kita mulai ya. Oh, ada. Langsung aja ya. Oke, kita mulai. Siap-siap. Selamat mengerjakan. Nanti depannya bisa dari sini ya. Oke. Baru menyusul yang pertama. Ya, baru masih memimpin di posisi pertama itu Kak Robi. Ya, jangan masalah. Mari kita perbaiki. Ya, silakan. Ini ada sekitar 6 soal ya. Gampang-gampang kok. Ya. Ya. Lagi. Waduh, jadi salib ini ya Kak Robi menyusul di posisi pertama. Oke. Iya. Oke. Ya, dan siap ya pemenangnya ya. Selamat kepada Kak Robi posisi pertama dengan poinnya 5.560. Oke. Oke. Dari pertanyaan definisi, apakah ada yang masih dibingungkan? Jelas ya? Saya tanya satu ini. Oke, selamat Kak Robi. Ya, Saya silakan. mahasiswa semester 4. Iya, ini sebenarnya perkuliahan semester 1 ya. Oh, semester 4. Saya kurang. Ulang. Bu, tadi kalau dari sudah di record makro, terus misalnya settingannya date itu ternyata tidak terdeteksi di tabnya. Jadi kan di setting date-nya bisa langsung otomatis ya. Oh Dan iya. beberapa kan tidak semuanya bisa teridentifikasi. Itu terjadi manual atau seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita kembali lagi ya ke Excel-nya ya. Nah, kalau tadi itu kan kita sudah bikin tombol report-nya. Gimana caranya kita nge-review apakah Excel ini sudah bekerja dengan baik reportnya? Bisa diklik yang makro ini ya. Makro. Terus kita pilih tadi rapiin ya. Ya. Nah, ini kita bisa klik edit. Nah, ini adalah cara kerjanya, sintaks-sintaksnya tadi
origin ini berarti kalau kita membandingkan apple to apple berarti kan sama kayak Google Sheet kan dia juga sistemnya kayak Excel. Nah tapi sepengetahuan saya kalau makro ini bisanya diterapkan di Excel aja, Microsoft Excel saja gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih di Google Sheet gitu ya, itu kan belum ada tampilan ini seperti ini, modul dan user formnya seperti ini. Ini masih ada keterbatasan gitu. Terus juga saya mengalami beberapa case, biasanya tuh kalau di mahasiswa yang laptopnya masih Mac gitu ya, jadi tuh ada beberapa yang fitur-fiturnya tuh nggak bisa. Biasanya tuh saya arahkan mahasiswanya itu akhirnya malah Mac yang versi lamanya, Microsoft Excel versi lama gitu kan, karena ada beberapa yang tidak bisa. Jadi itu memang ada plus minusnya dari penggunaan Macro Excel ini gitu. Tapi keuntungannya ini nggak perlu download tambahan lagi gitu. Iya. Iya. Oke. Ya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang berkelompok menilai berikutnya saja persiapan beberapa hati sama Oh iya.